بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara sekalian rahimakumullah, masih mengenai orang-orang munafik. Salah satu karakter mereka, orang-orang munafik ini, adalah mereka sangat amat tidak suka berkorban. Mereka sangat amat tidak suka bila mana mereka harus berrepot-repot mengeluarkan berbagai hal, baik itu harta maupun waktu maupun tenaga pikiran untuk menjalankan apa-apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Dan dalam kaitan ini, kesempatan ini, kita akan bicarakan sikap mereka terhadap salah satu syariat Islam yang sangat penting, yaitu al-jihadu fi sabilillah, kewajiban berjuang, berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat di dalam surah Al-Anfal ayat 60, bagaimana Allah Ta'ala menyuruh orang-orang beriman untuk menyiapkan segala jenis kekuatan, dan secara spesifik kekuatan yang berkenaan dengan armada peperangan. Apa kata Allah Ta'ala? وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ. Artinya, siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak tahu mereka, tetapi Allah tahu mereka. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sepanjang sejarah Islam, bila mana orang-orang beriman sudah mulai menyadari pentingnya melakukan i'adad kamil, total preparation, persiapan yang menyeluruh, yang meliputi segenap aspek kekuatan-kekuatan yang harus disiapkan, termasuk kekuatan al-jihad fi sabilillah, maka pada masa itu, pada keadaan itu, orang-orang yang menjadi musuh-musuh orang beriman, orang-orang kafir tentunya, mereka menjadi gentar, mereka menjadi takut. Tetapi ternyata bukan hanya orang-orang yang menjadi musuh-musuh orang beriman yang nyata itu saja yang takut. Allah pun mengatakan, wa akharina min dunihim la ta'lamunahum wallahu ya'lamu. Ada lagi orang-orang selain mereka yang kamu tidak tahu mereka, tapi Allah tahu mereka. Maksudnya adalah al-munafiqun. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sepanjang sejarah, bila mana kita orang-orang beriman yang sejati sudah mulai sadar pentingnya persiapan yang menyeluruh sampai kepada kekuatan berperang di jalan Allah Ta'ala kita siapkan, maka bukan saja orang-orang yang kafir yang jelas-jelas memusuhi Islam dan kaum muslimin yang gentar, tetapi orang-orang munafik, musuh-musuh dalam selimut pun menjadi gentar. Oleh karenanya saudaraku rahimakumullah, kita lihat sepanjang sirah nabawiyah, setiap kali ada panggilan jihad, orang-orang munafik ini akan segera datang kepada Nabi, bukan untuk menyambut, bukan untuk mendaftarkan diri, tapi justru untuk mengemukakan alasan-alasan mengapa mereka tidak berangkat. Oleh karenanya, di dalam surah At-Taubah ayat 81, Allah Ta'ala berfirman, farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah. Orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang itu merasa gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah SAW. Dan mereka memang tidak suka berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Bahkan lebih daripada itu, sudahlah mereka tinggal, sudahlah mereka bergembira karena tidak ikut serta dalam berperang. Lalu mereka memprovokasi orang-orang mukmin yang sejati dengan mengatakan kepada mereka, janganlah kalian berangkat pergi berperang dalam panas terik ini. Oleh karenanya Allah Ta'ala menyuruh Nabi kita merespon ucapan mereka yang provokatif itu dengan mengatakan, kul naru jahannam asyaddu harram. Katakanlah neraka jahanam itu lebih panas, seandainya mereka memahami dan mau mengerti. Nah, sebaliknya, bagi orang-orang yang benar keimanannya, bila mana mereka tidak diizinkan berangkat untuk pergi berjihad fisabilillah, padahal ada peluang berjihad fisabilillah, mereka justru menjadi orang-orang yang sangat bersedih hati. Sehingga hal ini digambarkan dalam surah At-Taubah juga, yaitu di ayat ke-92, di mana disebutkan di situ, dan tiada pula dosa atas orang-orang yang bila mereka datang kepadamu, kepada Nabi Muhammad SAW, supaya kamu menyediakan bagi mereka kendaraan untuk berangkat pergi berjihad, lalu kamu berkata,
Aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Maksudnya, jumlah unta, jumlah kuda yang tersedia memang terbatas, sehingga ada orang-orang yang tidak mungkin bisa disediakan kendaraan untuk mereka berangkat berjihad. Apa yang terjadi? Mereka kembali sedang mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan, lantaran mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan. Mereka tidak memiliki dana untuk berangkat berjihad fisabilillah, sehingga mereka tidak bisa menyediakan kendaraan mereka sendiri. Nah, saudaraku rahimakumullah, sikap orang-orang munafik ini senantiasa memang merepotkan orang-orang beriman yang sejati. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari memiliki karakter seperti orang-orang munafik yang senantiasa mengacak-ngacak barisan orang-orang beriman yang sejati. Apalagi bila mana sudah sampai ke tahapan munculnya kewajiban berjihad dalam pengertian al-qitalu fisabilillah. Ingat, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bil ghazwi, mata ala syu'bah min nifaq." Barang siapa yang meninggal dunia sedangkan dia tidak pernah berperang di jalan Allah dan tidak pernah bercita-cita dalam hatinya untuk berperang di jalan Allah, dia mati dalam salah satu cabang kemunafikan. Allahumma inna na'udzubika minan nifaq. Ya Allah, lindungilah kami dari penyakit nifaq ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.